Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa sekalian dimanapun berada, alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan di tahun ini mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, salah satu tugas utama kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menyempurnakan akhlak dan mendidik manusia agar memiliki perangai yang baik. Ada satu hadis yang sangat populer dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Perhatian penting agama Islam kepada akhlak juga diilustrasikan oleh ungkapan banyak ulama. Salah satunya adalah Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitabnya Madarijus Salikin. Beliau mengatakan misalkan, ad-dinu kulluhu khuluqun, faman zada 'alaika fil khuluq zada 'alaika fid din. Kata Ibnu Qayyim, agama seluruhnya adalah tentang akhlak. Siapa saja yang bertambah kualitas akhlaknya, maka niscaya akan bertambah pula kualitas agamanya. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah, agama Islam sering disebut oleh para ulama sebagai agama muamalah, dinul muamalah. Penyebutan ini sesungguhnya bukan berarti bahwa agama Islam hanya mementingkan muamalah. Tapi sesungguhnya sebutan dinul muamalah untuk menunjukkan bahwa Islam itu tidak hanya sekedar ibadah yang sifatnya ritual. Tapi Islam adalah agama yang mengajarkan hubungan baik kepada sesama. Kepada siapa saja, kepada Allah, kepada Nabi, kepada Rasul, kepada manusia, bahkan kepada alam semesta, bumi yang kita tinggali. Bumi yang kita tinggali, para pemirsa sekalian, harus mendapatkan perhatian dari kita sebagai manusia yang disebut dalam Al-Quran sebagai khalifah. Misalkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Dawud, inna ja'alnaka khalifah. Inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haq. Wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Kata Allah, wahai Dawud, sesungguhnya kami Allah menjadikanmu khalifah di muka bumi ini. Maka berhukumlah, adililah di antara manusia dengan cara yang hak. Wala tattabi'il hawa, dan jangan sekali-kali kalian mengikuti hawa nafsu. Karena ketika engkau mengikuti hawa nafsu, engkau akan jauh dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, meskipun mukhatab dalam ayat ini adalah Nabi Daud, sesungguhnya ini juga mengindikasikan kepada kita umat manusia
Allah ingin menyapa kita secara umum, umat manusia, bahwa kita sesungguhnya adalah khalifah di muka bumi ini. Maka ketika kita menjadi khalifah di muka bumi ini, kata Allah, fahkum bainan nasi bil haq. Hendaknya kalian berbuat adil, menghukumi segala sesuatu dengan yang hak. Wala tattabi'il hawa, ya. Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu, karena mengikuti hawa nafsu itu akan menjadikan engkau jauh dari jalan Allah. Dan salah satu mengikuti hawa nafsu adalah membuat kerusakan di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, ada satu pesan yang sangat baik yang diilustrasikan dalam salah satu riwayat, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya sangat cinta kepada bumi yang ditinggali, meskipun bagian bumi tersebut pernah meninggalkan satu kisah pilu bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat ini bercerita tentang ketika Rasulullah pasca pulang dari perang Tabuk ingin kembali ke Madinah bersama para sahabatnya di atas bukit. Ketika mau sampai ke Madinah, beliau mengatakan kepada para sahabat, "Hadhihi taubah wa hadza Uhudun jamalun yuhibbuna wa nuhibbuhu." Apa kata Rasulullah kepada para sahabat ketika melihat kota Madinah yang sudah di hadapan mereka? Mereka mendapatkan satu kemenangan, pulang ke kota Madinah. Rasulullah mengatakan, hadhihi taubah. Itu adalah taubah. Taubah adalah salah satu sebutan untuk kota Madinah. Kota yang kita rindukan bersama setelah kita berperang. Lalu Rasulullah mengatakan, wa hadza Uhudun. Dan ingat, di sampingnya adalah Gunung Uhud. Yuhibbuna wa nuhibbuhu. Di mana gunung tersebut mencintai kita dan kita mencintai Gunung Uhud tersebut. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, bagi kita sebagai orang Islam, umat Islam tentu tahu apa yang pernah terjadi di Gunung Uhud pada Nabi Muhammad SAW dan umat Islam pada zaman dahulu. Rasulullah pernah mengalami kekalahan bersama umat Islam. Bahkan paman tercintanya yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib meninggal dunia. Dan juga para sahabat-sahabatnya yang lain juga banyak yang gugur. Maka sesungguhnya suatu kewajaran ketika seorang manusia, Rasulullah adalah bagaimanapun adalah seorang manusia, ketika sampai pada suatu tempat di mana tempat tersebut sesungguhnya mengandung nilai historisitas yang memilukan bagi dirinya, dia layak dan sangat dimaklumi ketika merasakan kesedihan atau mungkin mengungkapkan ekspresi pilu. Tapi apa yang dipilih oleh Rasulullah? Rasulullah justru menunjukkan kepada para sahabat, meskipun Uhud adalah tempat yang menyedihkan pada waktu perang Uhud, tapi sesungguhnya Uhud mencintai kita umat manusia, umat Islam, dan kita seharusnya umat Islam juga mencintai gunung tersebut. Ini bukan hanya sekedar ekspresi informasi belaka dari Rasulullah SAW, tapi sesungguhnya mengandung pesan bahwa gunung, batu, bumi yang kita tinggali sesungguhnya adalah makhluk hidup, makhluk yang bisa merasakan apa yang kita lakukan kepada mereka. Ketika kita mencintai mereka, maka sesungguhnya mereka akan mencintai balik kepada kita. Sebaliknya, ketika kita berbuat tidak adil kepada mereka, maka sesungguhnya mereka akan memberi dampak yang menyengsarakan kepada kita. Maka sesungguhnya apabila banyak bencana, banyak ujian yang datang kepada kita, sesungguhnya itu adalah bahan refleksi bagi kita. Sudah sebaik apa akhlak kita kepada bumi yang kita tinggali, kepada alam semesta yang sama-sama kita cintai ini. Oleh karena itu, jamaah sekalian, para pemirsa, di bulan suci Ramadan ini, marilah kita perbaiki kualitas ketakwaan kita, khususnya
hubungan kita kepada alam semesta, hubungan kita kepada bumi yang kita tinggali ini. Agar kita benar-benar menjadi manusia-manusia yang bertakwa pasca Ramadan ini usai. Demikian para pemirsa sekalian, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.